Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa mensubscribe, like, dan di-share gratis banyak. Sekarang saya mengomentari ditegur pakai masker, malah petugas medis dipukul seorang pria di Semarang. Jadi ini terjadi kondisi sekarang ini kita sedang dalam kena wadah virus corona, dan seorang medis menasihati seorang pria yang tidak pakai masker supaya dia pakai masker, malah pria itu memukul perawat atau petugas medis itu. Ya memang benar, ini tidak benar tindakannya, ini sok tahu namanya. Jadi dia terlalu emosi, sehingga perbuatan daripada seorang pria ini melakukan pemukulan ini termasuk tindak pidana penganiayaan. Dia melanggar pasal 351 KUHP, ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Jadi karena itulah ya, ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Dan juga nanti kalau sampai di pengadilan bisa diperberat lagi hukumannya. Alasan memperberatnya adalah memukul petugas medis kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Ini sebagai pemberatnya ini. Soal nanti berapa putusan hakim kita tidak tahu. Dan sekarang pria yang melakukan pemukulan itu sudah ditangkap polisi. Dan juga sudah diproses mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Inilah tidak bisa mengandalkan kejagoannya dan juga tidak bisa menahan emosinya, padahal orang lain demi kebaikannya supaya pakai masker, demi kepentingan bersama agar virus corona tidak mewabah kemana-mana. Tetapi malah dia melakukan pemukulan. Ini namanya sok tahu, sok jago, dan lain sebagainya. Ternyata setelah ditangkap polisi, di kantor polisi saya lihat dia minta maaf, sepertinya ada penyesalan. Tapi penyesalannya itu sudah terlambat. Sudah sempat dia melakukan pemukulan. Boleh minta maaf, tetapi proses hukum tetap harus berjalan. Saya minta kepada polisi harus melakukan memeriksanya dan sampai nanti berada di pengadilan, sampai mendapat putusan pengadilan supaya adil. Dan juga nanti kalau ini tidak diproses, mendapat protes juga secara tidak langsung dari para medis. Soal keamanan mereka tidak dijaga. Sehingga apa? Di sini polisi harus memberikan perlindungan kepada semua petugas medis agar mereka aman melaksanakan tugasnya itu. Apa yang diamanahkan tugasnya itu dapat mereka laksanakan. Tidak ada yang sakit hati. Walaupun ditegur tidak pakai masker, ya harusnya dia mentaati, jadi pakai masker. Ini tidak, malah dia melawan, malah memukul lagi. Sehingga perbuatannya itu melampaui batas. Akibatnya apa? Dia kan masuk penjara. Keluarganya, istri dan anaknya jadi susah dibikinnya, pusing. Jadi menjadi pusing. Padahal apalah artinya? Hanya memakai masker. Masker itu mungkin kalau dipilih sekarang harganya 10.000. Apalah itu? Dipakai saja masker itu daripada berurusan dengan polisi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini sudah diwajibkan pakai masker, harus lengkap itu dalam rangka PSBB ini. Dalam rangka PSBB ini sudah diterapkan semua mobil sedan pun hanya bisa berpenumpang 2, di depan 1, di belakang 1. Dan juga sepeda motor, ojek online, hanya bisa bawa barang, penumpang tidak. Jadi ini kebijakan pemerintah yang harus ditaati semua warga masyarakat, yaitu untuk mengurangi berkembangnya virus corona ini. Kalau bisa virus corona itu jangan berkembang atau bahkan malah hilang sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Jangan kita menambah-nambah masalah. Tidak pakai masker ini sama saja kita menyuburkan terjadinya wabah virus corona ini di tengah-tengah masyarakat.
Jadi saya pikir itulah yang harus kita laksanakan. Jadi kita jangan sok tahu. Jadi kita jangan sok tahu lah ya, mengandalkan jagoan kita kepada para medis ini. Jangan. Mereka sudah setengah mati, sudah sulit, sudah capek bekerja hanya untuk mengatasi orang-orang yang sakit terkait virus corona ini. Itu harus kita berikan penghargaan. Jangan malah kita ganggu mereka, kita pukul lagi. Jadi ini juga saya minta kepolisian supaya bertindak tegas. Jangan hanya minta maaf, saya tidak boleh demikian. Harus bertindak tegas dan diproses sampai ke pengadilan. Ini penting untuk dirinya sendiri, juga penting kepada orang lain agar tidak berbuat dan menghargai petugas medis semua, mulai dokter, bidan, dan sampai ke bawah, sampai pembawa mobil ambulans dan sebagainya. Semua itu harus kita hargai dan kita hormati. Dalam kondisi sekarang ini kita sedang dilanda wabah virus corona. Sekian dan terima kasih.